pa lan utawi nasihat kang kaping 35. Makalah asal mana makalah mah perkataan ya, makalah. Jadi maksud adalah nasihat. Majaz istiarah tasriyah asliyah. Ilmu bayan. Majaz istiarah tasriyah asliyah. Kenapa asliyah? Karena jarot ya bismil jamid. Istiarah tasriyah tabaiyah ya. Karena jarot bismil goir jamid. 35 makalah ke-35. Iku an aliin saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Jadi Sayyidina Ali mah dua, radhiyallahu anhu sama wa karrama wajhah. Mudah-mudahan dengan berkahnya tadi wiridan zikir ya, yang dagangnya laris gitu kan. Yang punya kontrakannya laku gitu, ya. Amin ya robbal alamin. Lupa. Yang punya hutangnya lunas. Udah lunas jangan hutang lagi. Inna as'abal a'mali arba'u khisalin. An aliyin iku tetep saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Inna as'abal a'mali utawi lapat inna as'abal a'mali. Jadi makalah itu jadi mubtada, khobarnya adalah an Ali. Di samping jadi khobar mubtada juga jadi khobar muqaddam. Mana khobar mubtada muakhornya? Lapad inna. Nanti jumlah mubtada dan khobar jumlah ismiyah itu berada di tempat rofa, jadi khobar mubtada dari al-maqalah khomisah wasalasun. Jadi wal jumlatun minal khobar minal mubtada wa khobarihi jumlatun ismiyatun fi mahali rofin khobarul mubtada. Inna as'abal a'mali sesungguhnya satuhune piro-piro pada melan kang sangat sulit. Inna as'abal a'mali sesungguhnya perbuatan yang paling sulit, paling berat. Iku arba'u hisolin papat piro-piro perkara. Menurut Sayyidina Ali ada 4 perbuatan yang paling berat dilakukannya, Mana? Pertama al-afu ingdal godobi. Ini al-afu dibaca ropa, nggak boleh afi. Jadi apa? Jadi badal. Badal dari mana? Dari arba'u hisolin. Kenapa? Karena arba'u jadi khobar inna diropakan tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Amalnya lafad inna. Badal apa? Badal ba'di minal ku, atau disebut atap bayan ya. Al-afu sewiji ngamaaf akan ingdal godobi ing dalam nalikane mesuh. Apa mesuh? Marah. Pertama al-afu ingdal godob, memaafkan ketika kita marah. Susah itu ya, bener enggak? Oh pusing gitu ya, pulang kerja istri nggak ada, oh gitu. Padahal mah nyari kopi, suaminya suka ngopi ya. Memaafkan ketika marah. Susah, ini paling susah.
Kadangkala kan lagi ceramah bari emosi udah itu nggak kau kontrol apa perkataan kuku di video. Ya, jadi viral weh. Tuh. Ruwiya telah diriwayat ruwiya kang den riwayat akan opo anau satuhune Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kola wis ngandika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya fi'il madi mabni majhul, mana fa'ilnya? Annahu sallallahu alaihi wasallam. Kola jadi khobar anna, jumlah kolab jumlah fi'liyah berada di tempat rofa karena jadi khobar anna. Man kafa godobahu kafallahu anhu azabahu. Man siapapun kafa yang mampu menahan man godobahu pada marahnya man utawi sopo wong kafa kang nyegah ya si man godobahu ing marahe man kafa maka mencegah sopo Allah anhu saking man azabahu ing siksaane man kafa godobahu kafallahu anhu azabah. Siapapun yang mampu menahan marah maka Allah akan mencegah menyiksanya. Betul. Jadi tidak ada yang terjadi, kita jadi tidak tersiksa. Ketika kita mampu menahan marah, hal-hal yang menyakitkan akan dijaga oleh Allah. Hal-hal yang bikin kita pusing akan dijaga oleh Allah. Hal-hal yang bikin kita nyesel akan dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena kita mampu menahan marah. Kenapa? Karena ketika kita marah bisa melakukan hal-hal yang di luar kesadaran kita. Tuh. Bahkan ketika kita marah, nama-nama binatang disebut semua, diungkit-ungkit masa lalu. Dari dulu ge gua enggak suka sama kamu. Hari anak geus 4, anak sudah 7. Haha, kumaha hasilnya? Tuh. Makanya tahan marah. Man apa? Godobahu. Kafallahu anhu azabah. Siapapun yang mampu menahan marah, maka Allah cegah, Allah tahan ya azabnya. Artinya apa? Tidak ada yang terjadi sesuatu yang menyakitkan kepada kita. Waruwiya dan telah lan den riwayat akan opo annahu satuhune Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala wis ngandika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kaffa godobahu man siapapun man utawi sapa wong kapa kang nyegah man godobahu ing marahe man wabasato lan ambabar akan sapa man ridohu ing ridho nikman wabazala lan masrah akan man ma'rufahu ing kabagusan nikman wawasola lan nepung akan man rahimahu ing sanak pamilikne man wa ada lan neka akan man amanatau ing amanahe man adkhalahu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah binurihil a'zam rahu adailimi adkhalahu maka bakal manjing akan ing man adkhala fi'il madi tapi bimana mudhore ya majad isti'arah tasrihiyah tabaiyah adkhalahu maka bakal manjing akan ing man sapa Allah azza wa jalla yaumal qiyamah di hari kiamat binurihi ing dalam cahayani Allah al-a'zami kang agung. Ada agung? Enggak datang ya? Mana agung? Man kapa godobahu siapapun yang mampu menahan marah wa basato ridhohu dan melapangkan ridhonya daripada marah dia lebih lapang dada. Udahlah biarin. Ridho saya ridho. Wa bazala ma'rufahu dan memasrahkan kebaikannya, justru kebaikan yang ia lakukan. Wa wasala rahimahu dan mau menyambung tali persaudaraan. Wa ada amanato dan mau memenuhi amanah, melakukan kepercayaan. Maka Allah akan memasukkan orang tersebut di hari kiamat nanti dalam cahaya Allah yang agung, nurul a'zam. Apa be? Ya be. Ya. Jadi makanya orang yang mampu marah hampir-hampir setahap dengan para nabi. Ya. Jadi salah satu cara kita pengen jadi wali harus mampu menahan marah. Ya mas.
Pak Wahyu ya, pengen jadi wali nih saya, udah marahnya dihilangin, susah. Ya, diomelin sama istri dia, diomelin sama orang dia, mudah-mudahan dengan diomelin orang jadi wali, gitu. Mudah-mudahan dengan dapat kesal dari orang, kitanya sabar, kita jadi wali, gitunya. Mudah-mudahan dengan capek kita ngurusin agama, capek kita ngurusin masjid, capek kita ngurusin pengajian, jadi wali, gitu ya. Tuh. Harapan kita kepada Allah, la as'alukum alaihi ajra in ajra illa ala rabbil alamin. Aku tidak minta upah kepada kalian, tapi aku minta upah kepada Allah. Baca sholawat minta upah kepada Allah, ngaji minta upah kepada Allah, zikir minta upah kepada Allah. Ya. Wal juduk pertama apa tadi, menahan marah, memaafkan ketika marah. Yang kedua, wal judu lan loman, apa loman? Dermawan. Bazrul mali tegese memasrahkan harta, fil usroti ing dalam waktu miskin. Pi waktil pakri tegese ing dalam waktu pakir, wasuubatil mali lan sulite harta. Yang kedua, hal yang paling sulit adalah dermawan ketika kita miskin. Dermawan ketika kita nggak punya. Kalau lagi banyak duit mah ya gitu, ya itu udah nggak aneh. Ini yang aneh mah duit nggak ada tapi tetap nyumbang. Duit nggak ada tapi tetap sodakoh. Nah ini yang sulit. Makanya hal-hal yang langsung naik derajat itu orang yang melakukan di luar kebiasaan. Kalau memaafkan kepada orang yang memaafkan itu biasanya. Tapi ketika kita wata'fu amang zolamak, memaafkan kepada orang yang berbuat zolim, ini luar biasa. Watu timan haromak, memberi kepada orang yang pelit. Kalau memberi kepada sama-sama yang dermawan biasa, memberi kepada orang yang pelit ini luar biasa. Watasil man kotoak, mau menyambung tali persaudaraan kepada orang yang memutuskan, ini luar biasa. Kalau kepada orang yang nyambung lagi mah dia juga suka main, kita main yuk. Ini mah enggak, ke orang yang memusuhi justru kita malah mendatanginya, malah merangkul. Itu namanya luar biasa. Nah hal-hal yang luar biasa inilah balasan pahala dari Allah pun luar biasa. Akan Allah hisab dengan hisaban yang mudah, dan Allah masukkan ke surga dengan rahmatnya. Kalau masuk surga dengan rahmat Allah, surga naon toh. Kalau masuk surga dengan amalan kita, umpamanya masuk surga dengan sholat kita, ya sholat kitanya tuh, puasa kita. Tapi kalau masuk surga dengan rahmat Allah, tuh, wah, ya kan? Nah, ini juga begitu, ya. Apa itu mau memberi ketika sulit? Ini nyambung dengan surat Ali Imran, ya, ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Nah, ini ayat ini bisa jadi dalil tahlilan, ya. Jadi orang kena musibah, tahlilan ngeluarin makanan, ngeluarin ini dalilnya alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Orang bertakwa itu dalam keadaan sulit maupun lapang, dalam keadaan kaya maupun miskin, tetap pengen baik berinfak tuh. Nah itu. Tapi ini sulit, betul sulit, ya. Tapi ketika mampu melaksanakannya, langsung Allah taikkan derajatnya. Gitu. Ngopi dulu, ngopi. Ngopi dulu Pak itu. Aduh, mantap ya. Saris kopi. Alhamdulillah. Yang ajaib kopi aja.
Fatua ngopi fatua. Kopi udah. Ngopi pakai ngaji mah jadi ibadah. Innalil wasail hukmal maqasid. Sesungguhnya untuk suatu wasilah ada hukum tujuan. Enggak jalan ngaji nih kalau enggak ngopi. Sementara ngaji ibadah, ngopi pun jadi ibadah. Dos, ya Allah. Yang kedua, wal ifatu ayman ul harami bil khalwati ay fi waqtil infiradi aninasi. Yang ketiga, perbuatan yang paling sulit adalah apa? Wal ifatu, mencegah diri dari yang haram. Ayman ul harami tegese nyegah saking kang haram. Jadi makhluk ihram ini namanya idopat ya. Nyimpan mana min. Wasania jurwan wimin au fi iza lam yasluhil lazakawal lamahuza. Alfiah nata. Masih ingat Alfiah. Saya hafal Alfiah usia 17 tahun ya. Tahun 87. Pesantren 3 tahun udah hafal Alfiah. Hafal Alfiah 6 bulan. Jurumiyah seminggu. Imriti sama Yakulu 3 bulan, 3 bulan hafal. Terus naik ke Alfiah 6 bulan hafal. Terus ini Jubad saya hafal cuman belum selesai. Jubad dihafal, Johar Maknun, Salamun Nawarok. Hafal semua ya, kaidah fikih usul. Dulu, sekarang ya orang ingat-ingat dikit sekarang banyak. Kayak Haji Nandang hafal tuh Jamul matannya. Teman saya juga Tangerang, Haji Seru dihafal tuh Jamul. Jadi ulama-ulama Nusantara mah jangan dianggap sepele nya. Oh, ngaji luar biasa dari bawah. Ngaji itu ya. Ini mah kitab pasti lihat tulisannya tulisan Latin. Lah gimana ya? Tuh. Hari ceramahnya galak ya. Wal ifatu, dan menjaga diri dari yang haram, aymanul harami tegese mencegah yang haram, pil kholwati ing dalam tempat kang sepi. Pil kholwati ing dalam tempat kang sepi. Pi waktil infirodi, ini pakai fi ya, berarti di dalam. Ada hadis ketika berbicara waktu sholat, bahasanya as-sholatu liwaktiha. Ketika Nabi ditanya, ayul amali ahabbu indallah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Pertama, as-sholatu liwaktiha. Kenapa nggak pi waktiha? Karena tapinya pakainya lam lil milki ya. Jadi amalan paling dicintai Allah adalah sholat liwaktiha, sholat sesuai dengan waktu sholat tersebut. Ya. Karena masing-masing sholat punya waktu. Jadi Nabi mengatakan bukan pi waktiha tapi liwaktiha. Kenapa? Karena sholat itu masing-masing punya waktu. Artinya apa? Paling utama-utamanya amal pertama sholat sesuai dengan waktunya, ya. Jadi tidak diqadha. Ketika sholat zuhur ya di waktu zuhur. Ketika asar ya di waktu asar. Ketika maghrib ya di waktu maghrib, gitu.
Makanya ketika berbicara qasar pun jamak qasar tetap aja menurut Imam Maliki mah wal ismam abdul. Salat sempurna itu lebih utama gitu. Walaupun boleh jamak qasar itu cuma tetap menurut Imam Malik mah wal ismam abdul. Salat sempurna itu lebih utama ya. Saya mikir kok nggak biwaktihanya tapi liwaktiha. Di sini nggak disebutkan awal waktu, tengah waktu, tidak. Kan yang disebut awal waktu itu tidak keluar dari separuh waktu itu. Jadi bukan awal waktu itu sholat, bukan. Jadi awal waktu itu ketika kita sholat masih di setengah waktu itu sudah awal waktu. Contoh, sholat zuhur dari jam 2 sampai jam berapa? Jam 3 ya. Berarti berapa jam? 3 jam. Nah, kita sholat jam 1 itu masih awal waktu. Dari mana itu? Dalam kitab Safinah, sok baik ya. Dalam kitab Safinah begitu. Jadi tidak sampai lari-lari, copot-copot sendal gue. Enggak usah. Makanya di pesantren Al-Wardayani Warodo yang Sukabumi, Sukaraja, itu ya sholat Jumat dari dulu jam 1 sholat doang jam 1. Kenapa? Karena jam 12 masih pada ngaji santri ya. Jadi separuh dari waktu sholat tersebut itu termasuk awal waktu. Alhamdulillah, kan nyantai orang yang banyak ilmu namanya. Maksudnya banyak ngajinya, nyantai enggak ribut-ribut tuh. Yang bikin ribut mah itu yang taunya bahwa jalan ke Perumnas teh dari situ baik, dari mana? Dari alun-alun baik ya. Pokok jalan ke Perumnas teh, jalan ke Blok U teh banyak. Ke sana bisa, dari sana bisa, dari sini bisa. Taunya dari depan baik. Jadi ngomelin orang, kamu ke situ enggak nyampe kayak gitu ya. Terus wal ifatu aimanul harami fil khalwah. Yang ketiga, perbuatan yang paling berat adalah mencegah melakukan hal yang haram fil khalwati, di tempat yang sepi. Fi waqtil infiradi, tegasnya di waktu yang sendirian, aninasi dari manusia, enggak ada orang. Di situ ada duit segepok. Waduh. Tengok kanan, tengok kiri, itu berat. Atau kita sebagai seorang pejabat memanfaatkan jabatan, tinggal tanda tangan, ya kan? Berat tidak? Berat. Tuh, untuk tidak melakukan korupsi. Ya. Apa afif? Nah, itu enaknya kitab Nasuhul, selalu ada definisinya ya. Fal afifu lamaka utawi ngaran afif ikuman uwong yubasiru kang ngalaku akan sapa eman al umura ing pira-pira perkara ala wifi syar'i ing atase metuki agama. Afif itu adalah orang yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan agama, itu namanya afif. Nah, ya. Ada orang namanya Afifuddin. Jadi afif itu apa? Mayyubashirul umura ala wifqi syar'i. Orang yang melakukan sesuatu, segala sesuatu perkara sesuai atau akur dengan aturan agama. Wal maruati, dan harga diri. Apa harga maruati? Harga diri jatniko. 3 Yang keempat, wa qaulul haqi, lan ngucap akan ing kabeneran. Wa qaulul haqi, mengatakan kebenaran. Liman kedue uwong ya khopu kang wedi ya si uwong ing eman. Liman terhadap orang ya khopu yang takut ya si orang terhadap eman. Kasultonin jairin, ya ikut tetap kayak raja kang jahat. Jadi kalau mengartikan kasulton jar majrur itu pakai ya iku. Kenapa? Karena jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Di wal jumlatu, ya kan? Wal jumlatu fi mahali rafin khobarun min mubtadail mahzuf.
Au yarjuhu atawa ngarepaken ya si wong ing eman. Ayarju tegese ngarepaken ya si wong afahu ing maafe man yahoku artinya. Au i'taahu atawa pangweweh man. Yang keempat, perbuatan yang sulit itu mengatakan kebenaran kepada orang yang ditakuti. Seperti kepada seorang pejabat. Wah, kalau kita ngomong yang sebenarnya udah dibunuh kita, keluarga kita. Atau mengatakan yang sebenarnya kepada orang yang diharapkan kebaikannya. Duh, kalau saya ngomong yang sebenarnya nggak cair nih. Repotnya nggak cair nih. Tuh, apa nggak cair? Ya nggak cair. Ya, ini ya ibarat singa ompong, ompong, ya. Sudah makan duit, ya susah we ngomong yang benar tuh, ya. Mengatakan kebenaran liman yahopu terhadap orang yang ditakutin, au yarjuhu atau orang yang diharapkan kebaikannya. Kalau saya ngomong yang sebenarnya nanti nggak dikasih hutang, nah itu tuh beratnya. Hadirin rahimakumullah, ini nasihat luar biasa di sini Ali, ya kan? Bahwa ada 4 perbuatan yang paling sulit dilakukan. Pertama, memaafkan ketika marah. Yang kedua, dermawan atau memberi ketika kita dalam keadaan miskin. Yang ketiga, mencegah dari melakukan hal yang diharapkan di tempat yang sepi. Dan yang keempat, mengatakan kebenaran untuk orang yang ditakuti atau orang yang diharapkan kebaikannya. Ya. Wal maqalatus sadisatu wasalasun wallahu alam bissawab. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bit-ta'allum, tawassalna bit-ta'lim, antarzuqna al-wasi'a wa antarzuqna al-amana. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina bil ilmi wa dini fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibarakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.